Ketemu lagi sama Lapak Ranca yang hari ini panas banget. Tapi biasa lah ya, maksudnya mau panas, mau dingin, tetap aja kita mau bahagia-bahagia aja ya kan. Karena hari ini aku seneng sekali versus ada temen yang emang dia tuh keren banget. Aku udah kenal udah lama gitu. Yang sekarang mau bagi-bagi apa yang namanya, bagi pengetahuan, bagi informasi. Yang dia tuh punya jalan dia tuh keren banget. Sebelum mesti bertahan nonton kita karena dia ini orangnya asik banget. Sebelum ke doi ya, seperti biasa temen setiaku mau panas, mau dingin, mau berkelahi, mau ketawa ngakak. Di sebelah sono tuh, tuh kan. Di hari ini karena mungkin sekarang di daerah di taman itu lagi musim panas ya. Jadi kami semua ini nyantai kepanasan tapi ya. Halo temanis. Hai. Apalah kabarnya ini? Mudah-mudahan kita juga nggak salah kostum ini, panas-panas sih. Iya. Enggak lah ya. Enggak ya. Tidak ada yang namanya salah kostum. Iya, Yang penting tidak salah sangka itu, tidak ada masalah. Halo bro and sis. Sus. Sus ya? Sus. Iya. Sus, ya. Sumuk. Iya kan? Nanti selalu saja setiap sesi di Lapak Ranca itu akan meriah karena mereka ya kan. Nanti kita bakal ketawa-ketawa bareng sama tamu. Nah ayo kenalan dulu sama tamuku. Hai Sus. Sus Rani. Apa kabar semuanya bro? And Sus. Sus apa sus? Bro. And Sus. Oh, jadi ada kemayu, ada kemayu. Iya. Boleh. Karena apa namanya? Image cinta Laura gak boleh pergi deh. Oh cinta, nanti becek ya. Ya kayak gitu, ya kan udah meriah aja kan baru di sesi awal. Ayo dong kenalan dulu kita sama Aska Cake. Oke, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Panas tapi agak mendung enak ini. Enak, panas tapi mendung enak. Enak ya, jadi isis dong coba. Isis. Oke, saya Rani, saya owner. Nama panjang. Nama Rani Widianti Agustin. Nah ya. Nama suami perlu? Itu perlu identifikasi manakala ya kalau misalnya gini nyari rumahnya Mbak Rani. Rani yang mana nih? Oh gitu ya? Ini ada banyak gitu. Yang Ya, suaminya mungkin- siapa? Oke. Mungkin saya setuju, mungkin inisialnya aja. Oh iya. Contohnya, inisial Sigit gitu. Oh ya itu memang benar itu. Benar itu. Loh berarti Bu Sigit ini. Bu Sigit. Ya, Jadi itu kan- kalau nyari di rumahnya di mana Sis? Di Sawu Jajar. Sawu Jajar juga banyak, jalannya Jalan- juga panjang. Oh iya. Itu adalah lokasi terluat sedunia. Nah itu makanya itu seperti apa itu labirin yang Seperti bulat. labirin. Saya 30 tahun ya di Malang. Ke Sawo Jajar pasti nyasar. Ya hampir pasti nyasar. Jadi semangat buat teman-teman di Sawo Jajar. Sebentar, 30 tahun Sawu Jajar nyasar. Emang, tunggu dulu. Mirip-mirip semua. Ini gak Masa masuk sih? akal sih menurut saya. Maksudnya 30 tahun Sawu Jajar aja masih nyasar. Nah waktu itu berangkat jalan sama ngesot atau sama kayang gitu. Saya jalan kayak SpongeBob, pakai mata. Gak pakai kaki. Versus meskipun panas tapi kita tetap seru ya. Tetap semangat ya. Oke kita lanjut lagi deh Aska Cake. Oke, ya di sini saya apa ya? Jangan cerita produk dulu ya. Enggak, Itu sesi lain. enggak. Aku udah warning dulu Enggak, kan. Sawo Biar Jajarnya itu panjang tadi. ceritanya. Sawo Jajar mana? Sawo Jajar, Alamatnya. Sawo Aska Jajar. Cake ada di Alamatnya mana, Aska di Jalan Danau Towuti 3, Blok G4, Bravo, B20 gitu. Tawuti. Bentar, Towuti 3. sulit amat ya. Nah, kan panjang ya. Bravo B. Enggak, Bravo maksudnya Bravo 20 Oh, gitu. Bravo 20. Bravo 20. Towuti 3. Soalnya kadang tuh ada orang nelpon, alamatnya di mana ya Aska Cake Danau Towuti G4B nomor 20. Apa? B4G. Nah, kebalik kan jadinya. Iya. Emang sulit ya. Bahkan menguraikan sebuah alamat aja kita memang. memerlukan kualitas pencernaan memori. Iya, betul. Jangan-jangan telinganya yang kanan ketuker tuh. Kuali. Tapi nggak usah khawatir buat Bro and Sis, nanti alamatnya nanti akan tercantum. Ada di dicantum description di box, description gitu. box, jadi Oke. lengkap. Gitu ya. Oke. Sebelum kelanjutan ke sesi berikutnya, ini udah panas, tapi kita kok nggak punya minum ya? Itu yang ditemani ada kopi kan? Cuma satu. Cuman satu loh. Kayaknya tadi udah saya buat kan? Oh iya. Nyekednya berarti itu masih selalu belum. adil.
Kemana lagi kopi? Oke fine gak apa-apa. Apa nanti? Maksudnya gini, sebelum bertugas minum kopi dulu, habis itu nyanyi. Maksudnya gitu loh, Pak Temanis, ya kan? Oke. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Alhamdulillah udah ada kopinya. Loh sudah dibikinkan loh. Ya. Oke silakan. Oke, kami peserta ke-1 dan bangga suara lagu dari juri. Ada juri. Tapi lagu ini. Pas temponya mas? Kak Udin, pas temponya? Semuanya? Semusim bersemi bunga dalam kelembutan cakrawala senja, pagi benderang jenihnya semesta dalam wangi bunga menyambut insan bercinta. Sentuhan bibirmu membakar pelukku, bergelora tak terlukiskan. Sukmaku jiwaku berpadu bermesra dalam kabut cinta abadi selamanya. Semusim bersemi bunga dalam kelembutan cakrawala senja, pagi benderang jenihnya semesta dalam wangi bunga menyambut insan bercinta. Sentuhan bibirmu membakar pelukku, bergelora tak terlukiskan. Sukmaku jiwaku berpadu bermesra dalam kabut cinta abadi selamanya. Sentuhan bibiku membakar pelukku, bergelora tak terlukiskan. Sukmaku jiwaku berpadu bermesra dalam kabut cinta abadi selamanya. Thank you. Ngawur. Ya, Temanis itu selalu membawa suasana menjadi lebih oke, ya kan? Insya Allah, insya Allah. Hanya ada di Lapak Rancak Temanis kayak gini nih. Soalnya dia kalau di ipok-ipok Sinau serius melulu. Ya kan? Saatnya untuk kalau di Lapak Rancak saatnya untuk bergembira ya. Iya, Sudah ada produk ya kan? Itu yang Kopi ya kan? Yang bikin semangat itu ya. Soalnya ada produknya. itu tadi. Makanya ada pas. Kecangkeman ternyata.
Sesbro Lapak Ranca itu adalah sebuah program ya yang nemenin teman-teman UKM untuk mempromosikan agar teman-teman punya semacam kayak portofolio gitu ya. Bisa dipakai untuk sebuah misalnya nunjukin gitu ya ke klien bahwa ini produk kami sudah ada di sini, bisa lihat di taman ada project, di situ ada produk-produk dari Sesbro semua yang memang kemarin-kemarin sudah kita shoot, kita bantu untuk pamerkan gitu. Kami sih berharap acara-acara seperti ini nih membawa sangat manfaat. Insya Allah sih jelas bermanfaat ya. Insya Allah bermanfaat ya. Karena emang tujuan kami ini adalah kita share each other ya kan. Kita membantu teman-teman yang lain untuk membuat produksi-produksi mereka ini diketahui oleh halayak gitu. Dimanapun kalau udah hari gini 4.0 apa yang tidak bisa dijangkau. Bahkan di Amerika pun bisa lihat nanti ya kan. Dan juga Nyai memang terbukti mulai dari episode yang pertama sampai ke 11 kemarin 12 ya. Nah, ke 12 mereka berkoloni sekarang. Ya iya. Efek baiknya dari Lapak Ranca ini adalah teman-teman sudah langsung nge-link sendiri dengan saling kepentingannya apa. Jadi kemarin itu ada yang produk misalnya frozen. Itu akhirnya kenalan dengan bakso. Akhirnya di suatu kesempatan berkolaborasi di misalnya ada kerjaan di universitas mana, di anu mana gitu. Jadi aku matok dagingnya kayak gitu Ran. Ada yang masuk daging, karena ada yang fresh meatnya gitu dia ya. Kan produksi bakso, kayak gitu. Jadi saling simbiosis. Luas linknya ya. Luas akhirnya meluas linknya. Terus kapan hari itu ada peserta yang Lapak Ranca pada saat kita yang 17 Agustus kemarin gitu bazar. Virtual bazar. Itu ada teman produk itu yang kacang-kacang gitu kan yang apa. Itu hari-hari itu teman-temannya akhirnya nagih gitu, otomatis menjadi kayak jadi satu bagian siklus perdagangan gitu. Awalnya cuma dikenal sama teman di situ aja, di sini aja gitu. Tapi sekarang ya alhamdulillah meluas. Akhirnya kita kan bergabung dalam satu grup dan itu nanti bakal ada gitu. Kita ada plan-plan ke depan untuk kayak memajukan dalam hal sosial medianya, marketingnya dan sebagainya. Nah, di Taman Ada Project itu tidak berhenti hanya kita sekedar promo saja nantinya, juga akan ada hal-hal yang semacam itu. Pasti kita akan gali-gali lah gitu, apakah materi-materi manfaat selanjutnya ya kan. Dan kita akan kembali lagi ke Mbak Rani. Sesani ini ya, Bruces, ini aku amazed banget. Dia tuh punya suara itu ciamik soro. Orang Surabaya ngomongnya ciamik soro. Itu ends bangs. Jadi ya, yang aku tahu Doi juga pernah dulu satu kantor dengan pacar saya gitu. Yang ada di situ. Saya sampai sekarang detik ini pun masih merasa pacaran sama dia. Tiap hari berkelahi soalnya. Ya kan? Hanya masalah-masalah apa itu berkelahi, tapi itu nggak perlu dibicarakan. Itu bumbunya. Ya kan lebih asik ya kan? Iya. Tapi kalau bumbu runcing kan yang buat perang dulu sama lawan. Bambu. Loh Kak, seketika aku juga bumbu runcingan sama dia. Apa lu gitu, kayak gitu juga gitu. Ceritanya panjang kalau Rani ini, lebih baik kita tanya aja sendiri sama Doi gitu ya. Sis, ceritain dong dari yang misalnya dari zaman kuliahan dulu atau apa gitu ya. Memang kayaknya itu suatu titik balik sebuah siapa Rani gitu ya. Gitu ya. Nah. Bagi-bagi dong kita ceritanya, oke? Apa ya? Dulu sih awal ceritanya sebetulnya saya malah nggak bisa sama sekali bikin tentang perkuean tuh malah nggak bisa sama sekali. Enggak emang punya ada kepengen nge-bake gitu ya, baking gitu ya. Ada, tapi kayak iso gak ya aku. Kok gak tadi pantat jajane opo ya. Oh, gitu, udah kan negatif gitu. aja nih. Nah, dulu itu gitu. Terus akhirnya kan ya karena mamaku itu dulu suka bikin kue banget. Terima pesanan. Tapi aku nggak tertarik untuk bantuin. Paling-paling juga bantuin naruh di dusnya atau gitu, naruh di mana. Tapi untuk Packaging langsung packagingnya. Tapi kalau untuk langsung bikinnya ini ukurannya berapa kayaknya, aduh males aku dulu zaman kuliah tuh kayak gitu. Mending aku dolan, mending aku nyanyi kayak gitu. Dulu kan terus nah itu awal mulanya itu gitu. Terus akhirnya pada saat pertengahan kuliah nih ceritanya jadi panjang ya, nggak apa-apa kan ya. Panjang, durasi kita lama tenang aja. Oh, gitu ya. Pertengahan kuliah itu aku masuk ke sebuah UKM namanya UKM Kesenian. Oh iya. Dulu singkat cerita aku pemalu banget mau memunculkan diriku aja. Izin aku gitu, malu aku gitu. Ibu Rani ada malu. Nah itu. Padahal waktu itu sampai lah sudah nyanyi toh.
Waktu awal nyanyi. kuliah. Awal kuliah belum. Oh, masih belum. Baru kuliah itu baru aku terjun ke dunia nyanyi itu pas kuliah itu gabung di UKM Kesenian tuh ada teman-teman ngajak, ayo nggak band, home band, iki loh. Terus akhirnya aku kudu melok iki. Aku harus ikut ini, aku harus eksis, masa aku mau berdiam diri terus. Itu tapi memang passionnya di situ ya. Iya kayaknya sih seperti itu. Sepertinya soalnya keluarga aku terus terang semuanya senang musik. Oh gitu. Senang musik semua dari papa itu pemain keyboard, main elektron, mama penyanyi. Oh ya udah mengandung keturunan. Iya, Selesai waktu itu. Dan di situ udah ya. Ada gen X-nya itu ada. Iya, gen Tapi X-nya. Mbak Rani mendaratnya di mana? Mendaratnya di bulan. Berarti kan terjun ke maaf. dunia musik ya? Terjun kan jelas kan pakai parasit ya? Oh iya betul. Itu mendarat di mana? Mesti proyeknya awal apa? Proyek awalnya itu cuman festivalan. Lo festivalan cuman macam mana? Enggak, kalau yang namanya cuman itu icik-icik di dapur icik-icik ini. Bener, cuman festivalan itu menang itu cuman dibayar nasi goreng sama sayur sop bayangin. Tapi dulu tagnya itu festival, festival ya nggak sih? Festivalnya anak kuliahan dulu itu. Kuliah di mana sih, Ran? Di itu STI Mangkusegaran di ABM. Oh ABM, baik. Iya. Berarti golongannya Mas Singgih itu. Manajernya Melanin. Lagi jualan. Dia lagi jualan. Yang menyerempetkan sebuah produk. Gitu Melanin. Saya dulu gak apa-apa sih. Kalau festivalan dibayar sego lapis emas gak apa-apa. Segonya lapis emas. Angel iku mah. Terus. Ya begitulah. Terus akhirnya memenangkan festival itu? Belum sih. Terus awalnya cuman latihan-latihan gitu di studionya di ABM tuh punya studio di dalam UKM situ ada studio. Terus akhirnya ayo iki wes gabung bentuk aja deh band namanya Home Band ABM. Akhirnya aku gabung di Home Band ABM ikut festival. Ya, itu mulai agak naik jadi agak ada sedikit keberanian. Sedikit keberanian masih belum full nyemplung gitu karena terus terang dulu itu mama papa getol banget pingin aku selesaiin kuliah dulu. Nyanyi terserah kamu nanti, terserah kalau udah selesai kuliahnya boleh. Lah karena aku kan jiwanya nggak bisa seperti itu. Jadi alhasil aku harus nyanyi, kuliahnya nanti. Iya. Jiwa aku mau bilang nggak usah entertain, jiwa entrepreneur karena kan ya kan? Ini. Ya itu akhirnya aku terjunlah ke dunia entertain itu. Aku berani gabung dengan band pertamaku dulu namanya Imaji. Vokalisnya itu mantan pacarku juga. Oh yang katanya itu tadi Pak Anu itu tadi ya? Iya. Pak itu kan? Iya. Inisial kan? Inisial itu. Bahaya soalnya pasti mantannya Rani banyak juga ya Mbak Rani banyak juga ya. Nanti yang mana nih jangan-jangan aku gitu semua itu. Nanti disebut enggak apa ya? Kenapa? Atau enggak? Disebut enggak apa-apa. Takut kena undang-undang ITE. Ya. Oh iya terus? Ya dia itu terus akan terjun ke entertain full terus ya sampai beberapa tahun ke belakang. Terus apa kabar kuliahnya setelah itu? Ya lulus, alhamdulillah lulus walaupun molor 1 tahun. Oh baik, untungnya cuma 1 tahun, tidak terlalu signifikan. Ya akhirnya aku terjun nyemplung ke entertain sampai berapa tahun yang tahu masih nyanyi. Masih kan, kayaknya kalau nyanyi itu jiwa itu ya nggak bisa lepas ya. Yeah. Kecuali memang kayak misalnya sudah aku tidak mau menyanyi gitu ya. Tapi kalau nyanyi itu apa ya orang sesuatu yang menyenangkan ya. Iya. Dan masa iya bisa dimatikan sih gitu-gitu ya kan. Betul. Iya kan itu udah jiwa, udah soul gitu. Terus beberapa tahun terjun di entertain. Beberapa tahun. Kemudian terperangkap dalam dunia pemerintahan. Oh itu perangkap. Pemerintahan itu perangkap. Enggak juga sih sebetulnya. Sebetulnya mau diperangkap. Waktu itu kan ada tawaran, ayo kamu mau enggak jadi istilahnya honorer di Pemkab dengan gaji sekian. Terus aku kan pasti setiap orang kan kepingin ya dapat secure pendapatan yang secure pendapatan yang secure pasti kepingin. Akhirnya ya sudahlah aku masuk situ karena ada tawaran tadi ada orang yang nawarin
orang belakang yang nawarin gitu ya. Ya, mana? Gak apa-apa disebutkan aja. Terima kasih untuk Roy, terima kasih untuk Bapak Welem ya. Bapak Welem Salamena. Karena kita memang sempat masuk di sana. Cuma mohon maaf juga karena kita nggak bisa bertahan sampai di sana. Betul. Ya terus sama saya nggak ditawarin. Padahal sampean kayak jingle ya. Di DBK. Company profile. Company profile-nya. Ya. Saya tunggu lagi. Ya, gitu ya. Kayaknya banyakan dia dapatnya. Iya. Jingle, company profile. Kita kemana aja kemarin Mas? Ya, kita sibuk ngentri ya. Iya ngentri ya. Oke, tapi waktu di pekerjaan pemerintahan kan juga tetap nyanyi kan ya? Tetap. Karena jadi home band-nya Tetap jadi home band-nya waktu itu. Yang kabarnya genrenya yang mengandung Malang Coret. Waktu itu belum ya? Masih belum, kita bawain lagu pop. Oh masih pop aja? Cuma memang karena masih untung tidak terperangkap dalam ya? Nah itu. Karena memang harus menyesuaikan, jadi misalnya karena teritorial kabupaten juga luas dan peminat dangdut, terus juga banyak juga, makanya lebih mengarah ke arah sana, waktu itu diarahkan untuk ke arah. Ya supaya lebih membumi lah ya. Iya betul. Nah itu lebih tepatnya. Permintaan pasar. Ya namanya juga Pemkab kan. Kabupaten. P tapi pakai P. Tertangkap tadi pemerintah. Tertangkap oleh pemerintah. Bukan Pemkab loh ya. Tapi bagaimanapun pasti mempunyai cerita suka duka kalau misalnya yang di pemerintahan tuh pasti nggak cuma jeleknya aja kan, pasti juga banyak baiknya kan. Di mana pun kita bekerja kan pasti seperti itu kondisinya. Itu. Ya kan? Baiknya itu aku jadi tahu ilmunya, ternyata di dunia pemerintahan itu kita harus gini ya, ilmunya tuh ada yang gini gitu. Banyak ilmunya juga sih. Ngomong-ngomong aku terperangkapnya dulu bareng sama Bapak satu ini loh. Terperangkap yang berbarengan, ini terperangkap yang indah. Karena akhirnya jadi punya gaji bulanan. Nah itu dia. Terperangkap tapi digaji ya. Terperangkap tapi digaji. Oke, itu menyenangkan ya. Terus setelah setelah aku masuk situ, aku masuk itu 2009 awal. Oke. Terus seiring waktu berjalan kok rasanya kok cuman gini aja ya gitu, kayaknya ya mungkin karena jiwaku yang apa ya, yang kepingin sesuatu yang seneng tantangan, kok cuman monoton. Kerja di kantoran itu ternyata ya cuman gini aja, datang jam 7 pagi, apel di balik meja, nulis, ngentri, pulang sampai sore bahkan sampai malam, lembur kadang. Kok cuman gitu aja, aku harus kurang tantangan rasanya. Kurang tantangan dan rantangan. Kurang tantangan dan rantangan. Kurang rantangan. Nah itu panggilanku itu kalau di sana Mbak Rantang. Seriusan gitu ya. Kenapa kok bisa dipanggil itu? Enggak tahu. Suka bawa bekal dulu. Enggak juga, karena nama gue kan Ran gitu, akhirnya gue panggil aja Rantang. Itu pasti nama sayang. Nama sayang. Tapi memang benar ada sesuatu yang ketika kita masuk dalam sebuah instansi apa-apa, mungkin dengan dibawain oleh kejiwaan ya, jiwa yang butuh inovasi gitu loh. Ya, kebetulan Rani nemu ini gitu loh. Oh passionnya mungkin coba tak cari sini, ya ini tantangannya gitu. Kalau Bapak passionnya apa? Passion fruit. Untuk segmen yang lain. Itu segmen yang lain. Tapi kan boleh ngomong Ipo-Ipo Sinau ya. Proses Ipo-Ipo Sinau jangan lupa ya. Di Taman ada project itu YouTube-nya keren. Jadi please subscribe, like, and share. Seperti biasa. Pada kontentor pada umumnya kontentor. Konten kreator. Ya bagaimanapun maksudnya orang kalau misalnya punya base passion di situ kayaknya nggak bisa lepas dari itu ya, sekalipun misalnya nyelentang gitu ke pemerintahan. Ya pemerintahan just do something yang ada task yang sudah ada, tinggal ngejalanin ngapa-ngapa. Maksudnya nggak bisa ngapa-ngapain ya kan. Saya rasa sih nggak hanya di pemerintahan, dunia kerja pun semuanya seperti itu. Sama kalau di kantor begitulah ya kan. Kecuali Anda desain interior. Nah ya itu gitu ya. Baru dia kayak memang mengandalkan jiwa-jiwa gitu ya kan. Gitu. Oke. Ini so interesting ya. Terus kemudian terjunnya di praktikan kapan itu? Itu waktu akhirnya saya kan begitu masuk dunia pemerintahan kan saya udah terasa gini deh, kalau orang itu pasti dari lahir itu pasti punya jati diri, aku kepinginnya cenderungnya itu apa gitu. Iya kan, kayak umpamanya kayak kita gini musik ya, musik aku pengen musik, terus ada yang
suka bikin kue juga ataupun dia suka ngelukis. Iya. Cenderungnya pasti ya itu katanya sih itu namanya fitrah ya, fitrah yang dibawa. Fitrah yang dibawa itu aku dari situ aku kayak ada yang kurang apa ya? Maksudnya aku harus melakukan sesuatu yang manfaat buat orang lain sama buat diriku sendiri, nggak munafik juga sih. Iya, benar. Jadi akhirnya aku memutusin apa? Aku nyari terus apa? Terus akhirnya aku memutuskan aku sharing terus ini sama suamiku, aku harus gimana nih, aku ya udah jalanin aja yang kamu suka, yang kamu cintai apa selain bermusik. Yang bisa datengin kalau musik sih pasti ya, pasti udah bisa. Tapi kan kalau namanya seorang wanita cewek, kalau sudah terjun di dunia musik, kemudian sudah usianya sudah nyun sewu ya di atas 30, pasti sudah bersaing ini sama yang junior. Nah, yang lebih blab gitu ya. Yang lebih kinclong, yang lebih gitu ya. Yang lebih turun sedikit. Nah, itu betul. Akhirnya, yang mbak paha itu. Akhirnya aku mutusin ya udahlah, aku berarti harus cari passionku. Apa passionku? Oh ya udah, aku kan sekarang suka bikin kue. Mama kan juga pintar bikin kue, kenapa aku nggak belajar? Gitu. Iya. Nah, itu akhirnya aku terjun ke situ dengan waktu itu aku masih sering bawa dagangan nih ke kantor. Oh iya. Aku tawarin ke teman-teman. Ada yang suka ya. Ada yang suka, akhirnya pada beli. Terus akhirnya aku mutusin, bisa nih jalan kayaknya. Walaupun di luar kerjaan bisa nih kayaknya jalan. Iya. Akhirnya aku ya udah aku mutusin untuk berhenti. Selain aku mutusin berhenti untuk bikin kue kan karena waktu itu aku sudah ada anak. Oh iya. Jadi aku nggak mungkin untuk full di kantor mulai dari pagi sampai tengah malam. Emang kerjanya sampai tengah malam? Kadang-kadang kalau lemburan. Oh gitu. Kadang-kadang kalau lemburan kan kita nunggu PTW ya Mas Tri ya istilahnya. PTW ngerti nggak PTW? Pulang tengah waktu. Pulang tengah malam. Pulang tepat Jadi waktu. istilahnya itu ada PTW. Dan menunggu itu PTW karena nggak apa namanya? Kadang pun apalagi saya waktu itu masuknya di dunia entry barang, entry data. Jadi harus mengharuskan saya pulang untuk kadang jam 9 malam, jam 11 malam dan ketemu anak pun tuh kan cuman waktu istirahat itu pulang lihat sebentar. Nah terus aku kapan waktuku digawe anak-anakku ambek bojoku iki opo? Terus akhirnya ngomong kasihan lu deh bojo. Kenapa Pak Unyep? Kenapa? Ya, jadi saya nangkep satu pelajaran juga. Jadi pertama mungkin nggak langsung ahli bikin kue. Iya. Apalagi pertama menikah itu kan pasti fokus sama keluarga. Tapi satu hal yang paling ahli mungkin Mbak Rani ya, itu bikin suami tambah cinta kan. Karena fokusnya di situ. Ya buktinya sekarang goyang-goyang ya suaka. Oke, nanti kita buktikan ya. Kita buktikan Doi masih moncer banget buat nyanyi. Ya kan? Oke. Kita tunggu itu suara emasnya. Aku tak menyediakan hati dan perasaan untuk menerima segala keindahan. Itu perlu hati yang lapang loh ya kan. Gitu ya. Oke, Bruises kita akan kembali lagi mendengarkan Seserani untuk nyanyi. Sudah ya, aku jamin banget ini bakal enak banget ya. Tapi kita harus sediakan dulu yang mau berikut ini. Apa emangnya mau ikut berikut ini? Kita break maksudnya. Oke, kita ketemu lagi ntar ya. Bruises untuk membuktikan ya kesaktian Seserani. Ayo kita persilakan Doi nyanyi ya. Gitu lah. Siapkan mental Anda. Maksudnya Anda tuh gini beloknya. Deng, mental Anda mengiringi penyanyi top Malang. Asli ini kangen. Asli ini kangen ya. Oke. Opa, can you switch? Oke. Di frame. Di frame selanjutnya, ini di studio baliknya ini. Oh iya. Pindah ke studio baliknya. Ntar jalan dulu ya, agak jauh. Jalan dulu agak jauh. Saya switch juga ini ya. Di oli dulu. Oli tok gak ada kadit. Mak telenyer gitu ya Pak. Mesin ini melaku langsung. Bismillah, semoga enggak. Kok aku yang dedek? Padahal aku yang dengerin. Aku mau rekam dia. Bulan terangi malam, diam 1000 bahasa.
menanti sepercik harapan dalam hayalan fajar yang berkilau datang membuka hari. Sinarmu memberi harapan yang bersahaja. Lihatlah warna pada cahaya menjadi lukisan pagi. Bukalah renda agar cahaya sinari damainya arti kehidupan. Lihatlah warna pada cahaya menjadi lukisan pagi. Bukalah renda agar cahaya sinari damainya arti. Sejauh mata pandangan jiwa menuntun arah yang pasti. Sejauh batas pandangan mata, sedalam hati mencari kedamaian. Terima kasih. Alhamdulillah masih ingat nyanyi. Aku kepanasan yang terlelehkan. Bahasa apa itu? Kepanasan yang terlelehkan. Aku nggak sampai speechless ya. Udah deh pokoknya merinding disco gue. Tapi ya alhamdulillah ya saya berhasil menyembunyikan grogi saya. Saya ngeliatnya semalam. Tapi groginya cuma getar di bulu hidung tok. Gitu ya. Kok iya? Terima kasih ya Pak Unyam. Same. Terbukti sewaktu manjang acil. Nggak luntur ilmunya ya. Nggak luntur sama sekali. Itu yang namanya soul. Itu kan memang terpacu ya Pak ya. Maksudnya dia nggak bakal kemana-mana. Paling cuman kemarin itu ditutup sedikit ya. Berangkasnya ditutup, disimpan. Nah. Ya demi cinta itu loh. Demi cinta. Ojo kecokot loh Sam. Seru banget. Siangnya jadi leleh. Panasnya jadi ada adem. Kalau aku sih bilang dia itu Syakilanya Malang doi, ya Allah, ya gak sih? Kalau Syakira itu kan pakai ini ya, gitu ya. Kalau Syakila itu sudah yang sekarang dia ada di Nederland ya kalau nggak salah. Kan? Tapi kalah dong. Hah? Kalah mereka. Ayo kalah. Kan nggak bisa bikin kue. Nggak bisa, sumpah. Nilai aku sih bisa jamin kalau yang Syakila itu, aku nanti kena undang-undang. Enggak. Aku bilang bukan aja mengatakan hal itu. Unyep gitu. Hah? Bilang aja Unyep gitu yang tahu jawab. 2 kali lipat. Ada lah ya Mbak Syakila yang nggak dipunyain atas Sesrani ya kan. Sorry Syakila, I love you. Ich hou van je. Itu bahasa apa Mbak? Belanda. Oh, berarti dia sekarang di Belanda? Di Belanda. Oh, I see. Begitu. Iya. Tenang, itu biar aja di sana. Karena di Malang sudah ada. Nggak panik kita. Oh ini Syakilanya kebanyakan Vermipan. Jadi pengembangannya sempurna. Karena memang sekarang tugasnya doi hubungannya dengan baking gitu ya dan perkekan gitu ya.
Dengarnya seger sekali itu. Seger sekali, udah matanya nggak perlu yang gitu amat gitu. Aku yang udah di depan mata dari tadi itu yang nahan diri banget gitu. Aska Cake. Untuk bertanya, satu, kenapa menggunakan nama Aska Cake? Oh iya. Awalnya sih apa ya, bingung cari nama, terus apa namanya yang paling gampang diingat, simple. Karena nama anakku Aska, anak gitu. pertama Aska, akhirnya ya udahlah Aska Cake. Siapa Aska ngerti Cake. berangkat dari situ kan kita namanya orang tua kan cari rezeki buat anak ya. Iya betul. Semoga aja jadi berkahnya di situ. Amin. Benar. Ya begitulah. Begitu. Yang kedua, kenapa cake? Maksudnya tadi kan nggak hobi, nggak pengen gitu ya kan? Kenapa cake? Karena awalnya itu ini begitu balik lagi flashback lagi cerita yang tadi itu, begitu aku bisa bikin sesuatu yang lain di luar dunia kerjaku, aku akhirnya mulai belajar nih cake, mulai belajar bikin kue, dan kok akhirnya aku cenderung lebih seru bikin yang cake, tentang cake, perbakingan cake, Perbakingan ya. itu Iya, aku iya. malah senang Lebih senang akhirnya yang seru. kesana, Ya gitu. akhirnya jadilah Aska Cake itu karena iya, produknya oke. kebetulan best sellernya, bukan best seller sih, kebanyakan yang order itu, Mbak aku bikinin kue ulang tahun nih bisa enggak gitu. Favorit ya? Favorit. Aku pengen anakku temanya gini, akhirnya ya udah akhirnya full di cake itu, akhirnya jadilah Seperti Aska yang Cake. satu ini di depan mataku. Ini adalah cuma salah satu sampel aja ya Bu. Jadi emang Sesrani ini emang spesialisnya di cake birthday. Birthday cake juga snack box. Jadi snack box. Jadi kalau ada acara rapat atau apa gitu pasti pesan snack box ya. Membuka orderan untuk snack box juga. Jadi itu makanannya itu apakah hanya tradisional sama yang ini, apa termasuk juga kayak roti, jenis-jenis roti-roti Iya dan betul. sebagainya? Anything. Anything. Pokoknya tentang perkuean lah istilahnya. Tentang perkuean. Mulai gitu. dari kue tradisional ada, terus kayak cake gitu juga ada, roti juga ada juga. Oke. Itu cake itu tadi dari awal membuat yang terus dipasarkan di ini waktu kemarin lalu di pesawat kerja gitu. Terus kemudian terus berhenti dan kemudian full ada di sini. Perkembangan signifikannya apa nih? Maksudnya dalam arti income-nya, apanya, terus kemudian pengen menaikkan kapasitas diri dengan apa gitu. Itu ceritanya gimana? Kalau sejauh ini sih berjalannya Aska Cake mulai dari tahun berapa ya? Tahun 2000, aku keluar kerja itu 2013. Yuk, Sampai sekarang, sampai sekarang ini ya alhamdulillah income pasti ya. Income terdapat pertambahan itu signifikan ada. Alhamdulillah ya. bisa membantu mengepulnya dapur nih gitu istilahnya. Kepulnya dapur yang maksudnya setelah itu membeli berlian, ya kan? Mobil sport terkini loh, ya kan? Amin. Kalau cuma kepul dapur doang maksudnya, ya kan? Amin ya. Iya, gitu banyak ya. dikenal lah, sudah mulai banyak dikenal. Alhamdulillah okay. banyak yang sudah mulai kenal Aska Cake juga. Karena awalnya nih aku nggak pede bikin cake, apalagi dihias-hias gitu. Nggak pede sebetulnya aku bikin cake tuh yang polos tanpa dihias. Kayak fondant gitu ya? Jadi icing sugar gitu? Enggak, bahkan enggak pakai itu sama sekali. Cuman cake, base cake-nya aja base itu. cake-nya Aku aja. suka bikin base cake-nya. Tapi akhirnya banyak, Mbak yo agak diiniin lagi, aku bikinin kue tart gitu. Akhirnya aku mulai belajar nih, mulai dari bikin buttercream yang belepotan. Dan itu pun, lah ya, alhamdulillah itu pun, alhamdulillah itu jalannya itu pakai otodidak. Otodidak semuanya. Jadi enggak sekolah-sekolah apa gitu enggak? Ya enggak juga. Enggak juga, maksudnya kalau ada kursus, paling aku ikut sekali, tapi itu juga enggak full banget. Belajarnya ya cuman dari channel YouTube. Oh iya. Thanks to YouTube ya, sudah membawakan banyak impact positif ya. Iya benar juga loh. termasuk kayak kita juga ya, semoga bener begitu loh, ya. bahkan sekarang itu apa ya, orang-orang yang terjun di dunia kue, mereka tuh mahirnya pun ya bukan mengesampingkan kursus-kursus itu, enggak. Kursus itu pasti banyak juga benefitnya ya. Banyak juga benefit, tapi mereka yang notabene nekat, maksudnya nekat untuk memulai usaha, mereka pun belajarnya dari YouTube. Dan mereka pun bagus banget kalau ngias-ngias itu enggak. Tapi ya yang namanya kayak crafting gitu ya, apalagi yang misalnya lagi gini-gini menggaris-garis sesuatu itu kan kayaknya juga salah satu dari ini ya, maksudnya
jiwa. Saya rasa kalau tidak punya betul. segala sesuatu yang sifatnya ada pemantiknya juga kayaknya juga sulit gitu ya. Iya, Kita bukan pelukis disuruh ngelukis, Allahu Akbar. Jihad kita. Ampun DJ gitu kan sih. Tapi semua sih butuh latihan. Kalau menurut saya butuh latihan, semuanya butuh latihan. Orang pun nggak bisa nyanyi, nggak bisa main musik, Pak Unyep deh. Seneng gitar tapi nggak pernah latihan. Iya. Nah, kayak mesin nggak ada oli, nggak jalan. Oh gitu ya. Iya makanya itu semua itu butuh butuh latihan. Kebiasaan butuh latihan. Memang praktis itu bagaimanapun memang ya termasuk salah satu yang utama ya kan. Benar gitu. Oke, kita nanti akan ngobrol lebih jauh lagi ya. Tadi udah dengerin Sesrani gitu ya. Iya, soalnya gini loh, lihat nih. Iya, itu yang udah yang ngintip-ngintip aku. Nanti kita bakal unwrapping. Asik, unwrapping pemirsa. Ini memang perlu dibuka. Jadi karena bukanya itu perlu saat, perlu waktu. Jadi kita break dulu sedikit. Aku mau berusaha untuk membuka biar nggak kelihatan jelek nanti di kamera. Mohon izin, Nyai. Tolong jangan sampai rusak ya nanti. Itu makanya aku perlu waktu, perlu naruh ini. Jadi perlu waktu banget, ini kan perlu dengan jiwa dan raga membukanya. Penuh dengan kehati-hatian, ya gak sih? Tenang. Saya pesan yang bagian. Nah, boleh gak Ses? Ada yang mau mesen nih? Jangan baik. Oh gitu, sleep itu. Merona itu. Merona itu. Cawe-cawe kan. Oke, sebentar ya. Awe-awe. Sebentar aja. Ini bukan berarti diem ya, maksudnya itu mempersilahkan temannya sini. Oh. Loh, gimana? Kok nggak membaca kode-kode mata saya? Nah, kan. Iya kan? Oke. Berawal dari mata, indahnya senyuman, mengapa harus resah? Berawal tatap mata, hangatnya sapamu, mengapa jadi gundah? Tak kusangka kita sama, tak menyimpan getah cinta. Cinta, biar cinta bergelora di dada. Biar cinta memadukan kita. Cerita cinta yang pertama ku rasa, jangan pernah berakhir cerita cinta kita. Kini rindu yang ku punya hanya untukmu, hanya padamu. Apabila kita memang meski bersatu, mengapa harus ragu? Tak kusangka kita sama, tak menyimpan kata cinta. Cinta, biar cinta bergelora di dada. Biar cinta memadukan kita. Cerita cinta yang pertama ku rasa, jangan pernah berakhir cerita cinta kita. Dunia seakan bercanda, oh, melihat cerita kita. Cinta, oh,
cinta gelora di dada. Biar cinta padukan kita. Cerita cinta yang pertama ku rasa, jangan pernah berakhir cerita cinta kita. Biar cinta pertama ku rasa, jangan pernah berakhir cerita cinta kita. Yes. Ya kan, keren kan? Selalu saja seperti itu. Aku di sini ada bau-bau keharuman duniawi dan surgawi. Aku sebenarnya nggak pengen bagi, tapi masanya dia udah mesen yang merah-merah merona katanya. Tapi tidak untuk dipotong sekarang. Itu nanti aja ya Pak Nye. Siap. Siap, kasihan sebetulnya. Tapi kita bisa lah cobakan ini ya. Ini salah satu produknya. Ini produk-produk andalannya Sasrani ya. Take a look. Bisa di zoom nggak sini? Ini lucu banget, baunya ya. Ini aku belum makan aja udah bau yang coklatnya itu nyoklat itu gimana sih ya. Jadi ini bahannya nggak abal-abal pasti. Bukan kaleng-kaleng bukan kaleng-kaleng ala-ala kekinian. Ini ya, kalau kayak gini ini ukuran paling kecil. Ini ukuran paling kecil, ukuran 18 cm. 18 cm. Ini 20. Oh 20 diameter 20 ya. 20 cm. Ini dibanderol berapa kalau yang kayak gini? Kalau di Aska Cake mulai ini karena ini cuman untuk contoh ya. Sebetulnya dia lebih tinggi. Dia lebih tinggi. Kalau biasanya saya jualnya itu yang 2 slice 2 tumpuk. Ini base cake-nya brownies. Base cake-nya brownies. Mulai dari harga 155. 155. Misalnya dia base cake-nya itu kayak Black Forest gitu lebih mahal. Lebih mahal karena Black Forest bahannya kan pasti di dalamnya itu ada itu black cherry. Black cherry mengandung mehong. Black cherry itu kemudian pakai krim yang whipped cream yang melted. Pakai melted itu. Kalau yang kayak gini-gini bisa dapat harga dari 155 ya. 155. Itu kalau misalnya saya mau yang 10 senti nih Ses, tapi terus kemudian aku mau punya kriteria misalnya kayak gini, aku mau pakai ini dong, pakai hiasan ini dong, atau pakai fondant icing dong gitu. Itu beda lagi harganya? Iya beda lagi. Jadi sampai berapa gitu? Kalau itu kan sebetulnya kita custom. Oh custom ya? Custom cake, jadi kita bisa menyesuaikan. Yang order punya budget berapa? Kita bisa sesuaikan lah itu nanti. Gitu. Enak. Kalau saya sih lebih suka juga memang kayak gitu. Kita punya budget berapa sehingga mikirnya lebih gampang ketimbang ditanya list harga berapa. Aduh nanti enggak sesuai kan. Iya sama penjual. Bener itu. Jadi kita lebih sangat leluasa dengan budgeting kan gitu. Kadang gitu. Mbak aku minta price listnya ya nggak apa-apa sih, wajar kan pembeli pengen tahu range harga ya kan. Tapi akhirnya mereka mentok, loh Mbak kok segini ya harganya kok segitu. Iya karena kita ada tambahnya ini gitu. Jadi rempong dia ngejelasinnya gitu ya. Makanya terus akhirnya udah Mbak akhirnya yang pesan saya giniin aja. Mbaknya maaf punya budget berapa bukan ini, tapi biar kita bisa sesuaikan, biar Mbaknya juga nggak bingung mikirnya yang ini gimana. Akhirnya ya udah akhirnya terjadilah transaksi. Lebih enak sih sebetulnya. Budgeting gitu. Lebih enak gitu ya kan. Lebih enak gitu. Terus salah satu yang menjadi bukan bestseller, maksudnya yang paling banyak di order ulang itu yang apa nih? Yang brownies sama spiku. Brownies sama spiku. Base cake-nya yang brownies sama spiku. Oh iya base cake itu brownies sama spiku. Kalau buat anak-anak, birthday cake-nya anak-anak terutama mereka senang spiku. Senang spiku ya. Kalau gitu. Ke orang yang sepuh-sepuh ini yang seleranya lebih gitu. klasik. Nah, mereka sukanya yang spiku. Kalau yang sepuh-sepuh yang ulang tahunnya oma-oma untuk oma atau untuk orang tua gitu, mereka cenderung lebih pesen spiku yang klasik rasanya. Iya, klasik. Juga memang nggak terlalu manis ya. Iya, betul. Lebih suka gitu kan, orang tua kan banyak pertimbangan makan apa-apa. Kan cenderung mereka juga senang yang berbau kayu manis.
Ya. Terus miku kan orang-orang lawas itu ada orang-orang lawas itu bumbu, dengan kayu bumbu-bumbu manisnya. kayak seperti itu memang seneng gitu. Iya, Saya juga gitu. Anak benar. sekarang yang merasa aneh dengan bumbu kayak Iya, gitu ya kan. betul. Tapi orang-orang lawas pasti suka Iya, gitu. Oke, kalau sekarang kalau snack box-nya itu biasanya bandrol harga berapa, isi berapa sis? Snack box-nya itu kalau kita ngitungnya per kue. Oh, per kue. Per kue. Jadi per kuenya itu kita mulai dari harga 3.000. Iya, 3.000 minim biasanya kalau yang order untuk arisan itu 20 box. 20 box minimum. Minimum 20 box gitu. Untuk iya, itu terserah mau isi 3, mau isi 2 yang harganya mulai 3.000. All kue mulai dari 3.000. All kue mulai 3.000. Bruces bisa dicek di mana kita kalau mau lihat cek-cek itunya, maksudnya snacks box-nya isinya macam apa aja di mana nih? Bisa di Instagramnya aska_cake. Aska_cake. Pakai Z ya. Z. Aska. Zebra. Bukan pakai Januari Zebra. Pakai Z. Berarti underscore. Gimana? Underscore. Semakin rumit dunia kita kalau ada teman Belibet jadinya. Dari tadi udah yang ngeliat itu kepengen. Boleh lah. Loh. Coba dicek dulu, dicek. Ya kita review lah ya. Gak mungkin lah ya orang yang suaranya enak cake-nya bisa. Kok cake-nya fales kan enggak ya. Pasti cake-nya juga ya mantap soul gitu ya. Mantap jiwa. Kalau ini ya nanti buat ulang tahun. Ulang tahunnya Pak Yus ya. Hari ini ulang tahun Pak Yus ya? Pak Yus. Pak Dwi ya? Pak Dewi. Selamat Hari Burung, Pak. Halo. Pak Yus. Moga ini apa enggak mau inovasi mungkin kayak rasa rendang gitu apa? Rasa rendang. Oh, boleh. Kalau misalnya ini rasa rendang. bisa juga kalau misalnya itu isinya kayak ikan ya kan. Dirasa rendang dibikinnya kayak abon-abon gitu. Bisa dong. Ada sih yang pernah order, mereka minta roll cake. Isinya yang isi abon, floss. Jadi meat floss, dia minta meat floss. Okay. Meat floss atau chicken floss. Bisa ditabur bisa jadi filling, bisa jadi outer iya, benar. gitu kan. Benar. Gitu. Bisa lah, apapun bisa lah Rani cake saudara-saudara. Sorry, Aska cake. Ganti-ganti. Ini aja selamatannya udah luar biasa yang ngasih namanya. Udah pas kan. Oh bunyinya gitu ya? Biar agak dramatis. Iya betul. Ya, agak dramatis. Coba. Nggak usah makan plastiknya, Pak Budi nggak usah makan plastik, apa? Gimana? Hanya. Gimana sekali nih? Enggak, tesnya untuk yang ini, cake-nya ini lembut. Jadi lembut sekali. Oh ini ala-ala ya, ala-ala reviewer, ala-ala. Tangannya gini maksudnya? ASMR. Lisato Fazionale, Puerto Rico. Puerto Rico, Espanola. Gigitan pertama lembut, gigitan kedua coba. Terus selainya rasa selai strawberry ya ini? Iya betul. Strawberry. Oh berarti tepat. Berarti boleh gitu ya dapat. Apalagi? Asik. Enak. Apalagi? Apakah ada rasa durian di situ? Enggak, ini biasanya kalau gini ya, ini gigitan pertama, gigitan dua. Biasanya kan gigitan ketiga? nyandet ini enggak. Nyandet biasanya gimana? Lumayan gampang ditelan. Nyandet itu Oh gimana? serat, maksudnya serat. Oh nyeret, kesandut apa? Yang terakhir alot mas. Kenapa? Jadi plastik soalnya. Jadi mohon maaf tidak kita makan ya. Bahagia banget. Saya siang ini bahagia banget kedatangan Aska Cake ya. Jadi gimana sih reviewnya jadinya, nilainya? Skor misalnya nggak perlu dari angka 1, dari angka 6 sampai 10. Kalau mandek. Yang ini 0 ya? Oke, seriously, dari angka 6 sampai 10. 9. Luar biasa, karena nggak mungkin bisa sempurna ya. Yes. Karena ini buatan manusia. 9,5. Jawaban Anda? 9,5. 9,5, lebih tinggi lagi dia. Ya kayaknya dia ini lebih banyak. Aku tahu. Pak Sune loh nanti kata jalur itu. Kita tahu dia punya trik. Dengan mata nanar. Oke, ini karena sesi terakhir Bruces, kita rangkum semua itu tadi menjadi apa dong? Ada yang perlu disampaikan untuk Bruce semua di rumah? Iya. Intinya jangan berhenti untuk mencari sesuatu dalam diri kita sebetulnya. Karena luar biasa. Gitu ya. Masuk aku jadi bijak. Jadi bijak. Enggak sih, sebetulnya setiap orang, setiap manusia yang dilahirkan itu dia pasti membawa sesuatu jati diri. Entah itu
apa ya, kayak passion. Passion. Pasti Allah itu menciptakan seseorang punya kelebihan. Benar. Kelebihanmu di mana, galilah itu, jadilah di bidangnya. Gitu. Jadilah di bidangnya. Seperti saya yang memang tukang gini, jadilah di bidangnya. Iya, betul. Bidang. Tapi kita punya kesamaan juga loh. Gimana Pak? Saya juga suka bikin kue, jadi habis. Bikin kue jadi habis. Maksudnya menghabiskan kue ya. gitu. Jadilah ya. Bidangnya dia. Bidangnya. Ya memang dalam suatu keluarga itu memang ada yang seperti itu. Iya, itu betul. balance makanya. Kalau si istri gini. bikin-bikin setengah mati nggak ada yang kemakan, sakit hati loh. Terima kasih untuk para suami-suami yang menghabiskan bikinan istri. Anda menghargai. Thank you so much. Oke, kita udah pada sesi terakhir. Sebetulnya saya sih nggak rela, karena sebenarnya aku pengen banget ngedengerin Sesrani nyanyi lagi. Tapi karena udah ada bagian-bagiannya masing-masing gitu ya, saya sedih gitu. Kita mau pisah. Laparanca selalu membawa suasana menjadi bahagia, menjadi suka, menjadi cita, menjadi insya Allah bermanfaat dan pasti ada yang bisa diambil dari keseluruhan kita tadi dari depan sampai ke sini. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, share-nya, karena ini adalah info yang sangat bermanfaat buat Brewers semua di rumah. Kalau pengen mendapatkan snack box dengan yang harga yang sangat terjangkau, itu jadi saya bilang sangat terjangkau dengan harga saya yakin pasti enak banget. Saya tahu dia soalnya. Itu jangan khawatir, segera cari yang namanya Aska Cake, Aska_cake ya, jangan lupa. Juga pantengin terus di Taman Nada Project dengan 2 produk andalannya, yakni Laparanca dan Ipok-Ipok Sinau. Versus Jadilah Bestari. Thank you so much untuk Temanis. Thank you so much untuk Aska Cake, Sesrani. Ada makeup artist yang selalu bikin cetar suasana, yakni Kanya Puspita makeup artist. Kemudian ada AA Studio, ada Jerry di sana. Thank you so much. PP Associate ada Pak Yus, ada Faisal sama gantengnya Oma ini, si Epan. Iya. Oh jangan gitu. Terus ada juga di sana producer, ada juga apa yang hari ini agak enak badan, kita doain get well soon sayang. Terus kemudian ada AA Studio tadi ada Jerry sama who is that? Anakku sayangku Gigi. Terus kemudian Aping, ada Nans di situ sebagai sutradara yang selalu membawa suasana kita menjadi tertata rapi. Thank you ya, kita ketemu lagi project selanjutnya. Jadi bestari ya, Sesbrur. Thank you. Temanis, kasih tutup dengan yang oke. Pak Udin, untuk Anda dari kami sebuah nomor. Walaupun langit pada malam itu bermandikan cahaya bulan, bulan pun bersinar, betapa indahnya. Heran nyanyi. Namun menambah kepedihan. Ku akan pergi meninggalkan dirimu, menyusuri liku hidupku. Janganlah kau bimbang dan janganlah kau ragu, berikanlah senyuman untukku. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja ku akan kembali lagi. Asalkan engkau tetap menanti. Akan pergi meninggalkan dirimu, menyusuri liku hidupku. Janganlah kau bimbang dan janganlah kau ragu, berikan senyuman padaku. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama,
sekejap saja ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi, takkan lama. Mas Pat, hanya sekejap saja ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti. Asalkan engkau tetap menanti. Menanti. episode berikutnya maksudnya ya. Kapan Menanti. Yay. Thank you, Ra. Tidak menjual nestapa